Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi sama aku, Umi Satu Firdaus. Hari ini saya akan membahas tentang pembelajaran inspiratif di rumah saja untuk anak usia dini pada masa pandemi. Apa sih itu pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 adalah suatu wabah yang sudah ada di seluruh dunia yang terjadi secara serentak karena adanya virus corona. Untuk menghindari penyebaran yang lebih luas, pemerintah membuat kebijakan untuk mengganti cara pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka menjadi BDR atau belajar dari rumah. Lalu apa saja sih kelemahan dan kelebihan ketika pendidikan dilakukan di sekolah atau di keluarga? Untuk kelebihan pendidikan apabila dilakukan di sekolah adalah lebih berstandar, terstruktur, sistematis, bersosial, dan spesialis. Dan untuk kelemahannya yaitu science for all atau semua anak muridnya disamaratakan. Nah, apa sih kelebihan apabila pendidikan dilakukan di rumah? Yaitu lebih fleksibel, lebih fokus, merdeka, beragama, dan waktu dengan keluarga lebih banyak. Nah, untuk kelemahannya yaitu dalam keahlian pedagogik, orang tua tidak memiliki keahlian pedagogik ini. Seperti yang kita tahu, di masa pandemi ini, anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya daripada berinteraksi dengan keluarga atau saudaranya. Maka dari itu, kita memerlukan suatu pembelajaran inspiratif untuk mengajak anak melakukan kegiatan yang bermanfaat dan menambah wawasan diri, serta melakukan kegiatan-kegiatan positif. Walaupun dilakukan di rumah, kita bisa melakukan pembelajaran inspiratif dengan melakukan metode belajar sambil bermain. Di sini saya membagi dua kegiatan bermain yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama yaitu kegiatan inspiratif yang dilakukan di dalam rumah dan kegiatan inspiratif yang bisa dilakukan di luar rumah. Dan harus kita ketahui bahwa kita harus mengembangkan 6 aspek perkembangan pada diri anak. Untuk aspek yang pertama yaitu nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, dan seni. Mari kita cari tahu bagaimana sih bermain inspiratif yang bisa dilakukan di rumah saja. Pembelajaran inspiratif untuk aspek nilai agama dan moral. Kita bisa membiasakan anak atau mengajak anak untuk berwudu, melakukan sholat 5 waktu, dan mengaji Al-Quran bersama. Kita juga bisa melatih anak untuk mengucapkan Alhamdulillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terima kasih, dan Subhanallah. Dan untuk pembelajaran inspiratif dalam aspek bahasa, kita bisa berbicara dengan anak, membaca buku, dan menulis. Selanjutnya, untuk aspek fisik motorik. Fisik motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Nah, untuk kegiatan fisik motorik dalam motorik halus yaitu kita bisa mengajak anak membuat plastisit, menggunting, dan meremas kertas. Dan untuk kegiatan motorik kasar yaitu kita bisa melakukan kegiatan senam, berlari, dan melompat. Nah, untuk aspek kognitif, kita bisa melatih anak untuk membedakan antara buah dan sayur, menyebutkan nama-nama buah dan sayur, mengelompokkan buah dan sayur, dan membantu ibu memasak. Untuk kegiatan sosial emosional kali ini, saya akan mencontohkan sosial emosional yang terjadi di rumah. Nah, kita bisa mengajak anak untuk melakukan bersih-bersih rumah, merapikan kamar tidurnya, dan merapikan alat mainannya. Dan yang terakhir, untuk aspek seni, kita bisa mengajak anak untuk bernyanyi bersama, membuat musik, mewarnai, dan menghias makanan. Bagaimana ya apabila orang tua sedikit waktu di rumah, kita sebagai orang tua seharusnya meluangkan sedikit waktu untuk anak. Atau ketika kita pulang kerja, kita sempatkan untuk menanyakan bagaimana kegiatan hari ini dan kegiatan apa saja yang telah dilakukan anak seharian. Nah, ini nih yang paling penting, apa ya manfaat pembelajaran inspiratif? Anak dapat mengetahui dan membiasakan diri untuk melakukan kegiatan positif, melatih anak untuk lebih mandiri dan lebih percaya diri. Cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.